Jarum mungkin sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman Paleolitikum, kira-kira 20.000 tahun sebelum Masehi, jarum dibuat dengan menggunakan tulang-tulang hewan yang diruncingkan. Belum ada lubang pada jarum ketika itu. Tali yang dijadikan benang hanya diikatkan pada jarum. Jarum kemudian bermetamorfosis sampai akhirnya pada tahun 100 sebelum Masehi, jarum sudah berbahan besi dan memiliki lubang untuk menyangkutkan benang. Jarum menjadi salah satu alat yang membantu kita untuk memudahkan kegiatan jahit-menjahit di rumah. Pakaian yang rusak, modifikasi busana, hingga membetulkan kancing yang copot bisa langsung beres dengan jarum dan benang. Sisir menjadi salah satu benda yang wajib ada di setiap tas para wanita. Pria juga terkadang menyelipkan sisir kecil di kantongnya. Sisir memang memiliki nilai keindahan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Coba bayangkan bagaimana keadaan rambut kita jika tidak disisir dalam sehari. Peneliti menemukan jejak sisir di Persia yang berumur 5.000 tahun. Beberapa sisir tua berbahan emas juga ditemukan, diduga dibuat pada tahun 400 sebelum Masehi. Sisir tersebut merupakan peninggalan bangsa Scythian yang hidup di kawasan Asia Tengah. Sisir biasanya dibuat dari tulang, tanduk, tempurung kura-kura, gading gajah, kayu, dan aneka logam. Tahun 1869, sisir modern diciptakan dari bahan seluloid. Apa yang Anda cari jika tiba-tiba kancing baju terlepas di tengah jalan atau ketika akan maju memberikan presentasi di depan orang banyak? Menjahit kancing yang copot membutuhkan waktu yang lama. Penitilah yang menolong Anda menggantikan tempat kancing yang terlepas itu. Benda kecil yang sederhana ini ternyata dibuat dalam keadaan kepepet oleh penemunya. Walter Hahn adalah seorang pengusaha tekstil di New York yang sedang bangkrut. Tidak hanya bingung memikirkan penghasilan untuk kehidupan keluarganya, Han juga bingung bagaimana membayar hutang $15 Amerika kepada temannya. Pada tahun 1849, jumlah $15 itu sudah cukup besar. Dia pun mengerjakan segala cara, mulai dari membuat alat pemintal benang, pengasah pisau, tungku pembakar batu bara, dan beberapa alat lain. Namun semua alat itu belum berhasil membuatnya terbebas dari hutang. Han kemudian menemukan ide hebat ketika sedang menggulung kabel. Dia menekuk-nekuk kabel dan berpikir membuat benda yang berguna sebagai pengait. Pengait penyelamat, begitulah Han menyebut peniti ini. Selain menyelamatkan baju yang copot kancingnya, peniti juga menyelamatkan Han dari hutang-hutangnya. Han mematenkan peniti buatannya itu dan menjual hak patennya seharga $400 Amerika. Hingga kini, peniti masih digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari menyematkan perhiasan hingga menggantikan kancing yang terlepas. Mulai anak-anak hingga orang tua memerlukan peniti dalam kegiatannya. Bahkan aliran anak muda punk mulai menggunakan peniti menjadi salah satu aksesoris khas mereka. Benda elastis berwarna-warni ini pasti akrab oleh semua kalangan masyarakat. Bagi anak-anak, karet gelang digunakan untuk bermain lompat tali atau permainan lain. Bagi pengusaha makanan dan minuman, karet digunakan untuk mengikat pembungkus produk yang dijual. Karet gelang yang elastis memang memiliki beragam kegunaan. Karet gelang ini ditemukan oleh seorang pengusaha karet vulkanisir Inggris bernama Stephen Perry pada tahun 1845. Dia pun mematenkan penemuannya ini dan memproduksi banyak karet gelang untuk keperluan sederhana. Sejak itu, jika berpikir untuk mengikat sesuatu, karet gelanglah yang pertama kali dicari orang. Zaman sekarang, selain kancing, resleting merupakan salah satu unsur wajib yang ada di pakaian. Atasan dan bawahan semuanya menggunakan resleting. Terlihat sederhana memang, tetapi fungsinya sangat penting di dunia fashion. Selain menghemat waktu, resleting dinilai lebih aman daripada kancing karena benar-benar merekatkan pakaian tanpa ada yang terbuka. Cikal bakal resleting ditemukan pertama kali pada 1851 oleh Elias Howe.
Dia mematik continuous clothing closer dan mematenkannya. Resleting modern yang kita pakai sekarang merupakan penemuan dari Gideon Sandbeck, karyawan Universal Fastener di Hoboken, New Jersey, Amerika Serikat. Beberapa tahapan dikerjakan ya, sampai akhirnya terciptalah resleting modern. Untuk penemuannya ini, Amerika Serikat menghadiahi hak paten untuk fastener Sparable yang dikeluarkan pada tahun 1917. Menjemur pakaian di tempat terbuka pada saat cuaca berangin membuat pakaian sering terbang dan kembali kotor. Masalah ini sudah ditemukan masyarakat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Untuk memecahkan masalah ini, Victor Jeremy Obdebeck membuat penjepit pakaian dari kayu. Penjepit ini kemudian membantu keluarga dan tetangganya untuk menahan pakaian terbang di hembus angin ketika dijemur. Ternyata penjepit ini tidak terlalu kuat menahan angin karena tidak menggunakan per. Pada tahun 1853, David Smith, warga Springfield, Amerika Serikat, kemudian mengembangkan penjepit pakaian dengan menggunakan per. Penjepit ini lebih mudah digunakan dan lebih kuat menjepit pakaian pada saat angin kencang. Makanan kaleng telah ada sejak tahun 1772 di Belanda. Namun alat pembuka kaleng baru dipatenkan di Inggris pada tahun 1855. Di Amerika Serikat, pembuka kaleng pertama kali dipatenkan oleh Ezra Warner dari Connecticut pada tahun 1858. Namun bentuknya masih belum praktis. Pembuka kaleng modern dan pemotong yang berputar ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1870 oleh William Lyman. Pembuka ini pun masih sangat sulit digunakan oleh pemakainya, sampai akhirnya para produsen makanan dan minuman kaleng membuat pembuka kaleng yang langsung ditempel pada kalengnya, seperti yang dilakukan oleh Frisian Flag. Kini Frisian Flag hadir dengan kemudahan untuk kita semua dengan inovasi kemasan baru. Dengan 3 langkah mudah, klik, tarik, tuang. Nikmati segala kebaikan dan kelezatan dari susu kental manis Frisian Flag untuk Anda dan keluarga. 3 langkah ini diharapkan bisa mempermudah Anda sekeluarga, sehingga dapat lebih praktis dalam menikmati susu kental manis Frisian Flag. Pemirsa, itulah 7 inovasi sederhana yang sangat berguna bagi manusia. Niat sederhana memiliki dampak besar bagi orang banyak. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jarum mungkin sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman Paleolitikum, kira-kira 20.000 tahun sebelum Masehi, jarum dibuat dengan menggunakan tulang-tulang hewan yang diruncingkan. Belum ada lubang pada jarum ketika itu. Tali yang dijadikan benang hanya diikatkan pada jarum. Jarum kemudian bermetamorfosis sampai akhirnya pada tahun 100 sebelum Masehi, jarum sudah berbahan besi dan memiliki lubang untuk menyangkutkan benang. Jarum menjadi salah satu alat yang membantu kita untuk memudahkan kegiatan jahit-menjahit di rumah. Pakaian yang rusak, modifikasi busana, hingga membetulkan kancing yang copot bisa langsung beres dengan jarum dan benang. Sisir menjadi salah satu benda yang wajib ada di setiap tas para wanita. Pria juga terkadang menyelipkan sisir kecil di kantongnya. Sisir memang memiliki nilai keindahan dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Coba bayangkan bagaimana keadaan rambut kita jika tidak disisir dalam sehari. Peneliti menemukan jejak sisir di Persia yang berumur 5.000 tahun. Beberapa sisir tua berbahan emas juga ditemukan, diduga dibuat pada tahun 400 sebelum Masehi. Sisir tersebut merupakan peninggalan bangsa Scythian yang hidup di kawasan Asia Tengah. Sisir biasanya dibuat dari tulang, tanduk, tempurung kura-kura, gading gajah, kayu, dan aneka logam. Tahun 1869, sisir modern diciptakan dari bahan seluloid.
Apa yang Anda cari jika tiba-tiba kancing baju terlepas di tengah jalan atau ketika akan maju memberikan presentasi di depan orang banyak? Menjahit kancing yang copot membutuhkan waktu yang lama. Penitilah yang menolong Anda menggantikan tempat kancing yang terlepas itu. Benda kecil yang sederhana ini ternyata dibuat dalam keadaan kepepet oleh penemunya. Walter Hahn adalah seorang pengusaha tekstil di New York yang sedang bangkrut. Tidak hanya bingung memikirkan penghasilan untuk kehidupan keluarganya, Han juga bingung bagaimana membayar hutang $15 Amerika kepada temannya. Pada tahun 1849, jumlah $15 itu sudah cukup besar. Dia pun mengerjakan segala cara, mulai dari membuat alat pemintal benang, pengasah pisau, tungku pembakar batu bara, dan beberapa alat lain. Namun semua alat itu belum berhasil membuatnya terbebas dari hutang. Han kemudian menemukan ide hebat ketika sedang menggulung kabel. Dia menekuk-nekuk kabel dan berpikir membuat benda yang berguna sebagai pengait. Pengait penyelamat, begitulah Han menyebut peniti ini. Selain menyelamatkan baju yang copot kancingnya, peniti juga menyelamatkan Han dari hutang-hutangnya. Han mematenkan peniti buatannya itu dan menjual hak patennya seharga $400 Amerika. Hingga kini, peniti masih digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari menyematkan perhiasan hingga menggantikan kancing yang terlepas. Mulai anak-anak hingga orang tua memerlukan peniti dalam kegiatannya. Bahkan aliran anak muda punk mulai menggunakan peniti menjadi salah satu aksesoris khas mereka. Benda elastis berwarna-warni ini pasti akrab oleh semua kalangan masyarakat. Bagi anak-anak, karet gelang digunakan untuk bermain lompat tali atau permainan lain. Bagi pengusaha makanan dan minuman, karet digunakan untuk mengikat pembungkus produk yang dijual. Karet gelang yang elastis memang memiliki beragam kegunaan. Karet gelang ini ditemukan oleh seorang pengusaha karet vulkanisir Inggris bernama Stephen Perry pada tahun 1845. Dia pun mematenkan penemuannya ini dan memproduksi banyak karet gelang untuk keperluan sederhana. Sejak itu, jika berpikir untuk mengikat sesuatu, karet gelanglah yang pertama kali dicari orang. Zaman sekarang, selain kancing, resleting merupakan salah satu unsur wajib yang ada di pakaian. Atasan dan bawahan semuanya menggunakan resleting. Terlihat sederhana memang, tetapi fungsinya sangat penting di dunia fashion. Selain menghemat waktu, resleting dinilai lebih aman daripada kancing karena benar-benar merekatkan pakaian tanpa ada yang terbuka. Cikal bakal resleting ditemukan pertama kali pada 1851 oleh Elias Howe. Dia memakai Continuous Clothing Closer dan mematenkannya. Resleting modern yang kita pakai sekarang merupakan penemuan dari Gideon Sandbeck, karyawan Universal Fastener di Hoboken, New Jersey, Amerika Serikat. Beberapa tahapan dikerjakannya sampai akhirnya terciptalah resleting modern. Untuk penemuannya ini, Amerika Serikat menghadiahi hak paten untuk Fasten Respirable yang dikeluarkan pada tahun 1917. Menjemur pakaian di tempat terbuka pada saat cuaca berangin membuat pakaian sering terbang dan kembali kotor. Masalah ini sudah ditemukan masyarakat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Untuk memecahkan masalah ini, Victor Jeremy Obdebek membuat penjepit pakaian dari kayu. Penjepit ini kemudian membantu keluarga dan tetangganya untuk menahan pakaian terbang di hembus angin ketika dijemur. Ternyata penjepit ini tidak terlalu kuat menahan angin karena tidak menggunakan per. Pada tahun 1853, David Smith, warga Springfield, Amerika Serikat, kemudian mengembangkan penjepit pakaian dengan menggunakan per. Penjepit ini lebih mudah digunakan dan lebih kuat menjepit pakaian pada saat angin kencang. Makanan kaleng telah ada sejak tahun 1772 di Belanda. Namun alat pembuka kaleng baru dipatenkan di Inggris pada tahun 1855. Di Amerika Serikat, pembuka kaleng pertama kali dipatenkan oleh Ezra Warner dari Connecticut pada tahun 1858. Namun bentuknya masih belum praktis.
Pembuka kaleng modern dan pemotong yang berputar ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1870 oleh William Lyman. Pembuka ini pun masih sangat sulit digunakan oleh pemakainya, sampai akhirnya para produsen makanan dan minuman kaleng membuat pembuka kaleng yang langsung ditempel pada kalengnya, seperti yang dilakukan oleh Frisian Flag. Kini Frisian Flag hadir dengan kemudahan untuk kita semua dengan inovasi kemasan baru. Dengan 3 langkah mudah, klik, tarik, tuang. Nikmati segala kebaikan dan kelezatan dari susu kental manis Frisian Flag untuk Anda dan keluarga. 3 langkah ini diharapkan bisa mempermudah Anda sekeluarga, sehingga dapat lebih praktis dalam menikmati susu kental manis Frisian Flag. Pemirsa, itulah 7 inovasi sederhana yang sangat berguna bagi manusia. Niat sederhana memiliki dampak besar bagi orang banyak. Semoga bermanfaat bagi Anda.